Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurmiati dengan NIM 11940300105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi dakwah, baik itu definisi maupun prinsip-prinsipnya. Baik, yang pertama, apa itu administrasi dakwah? Jadi administrasi dakwah terdiri atas dua kata, yakni administrasi dan dakwah. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni ad yang berarti intensif dan minister yang berarti membantu, melayani, memenuhi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, administration yang berarti to serve, melayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan atau suatu usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, secara terminologis, administrasi memiliki dua arti, yakni arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan ketatausahaan, baik itu kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, pengarsipan, dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang mana di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok yang sama, yakni adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang saling bekerja sama, serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Hal ini, administrasi mengandung 3 poin penting. Yang pertama, administrasi adalah seni sekaligus proses. Yang kedua, terdapat unsur-unsur di dalamnya, baik itu kegiatan manusia maupun kerjasama. Dan yang ketiga, administrasi itu muncul bersamaan dengan peradaban manusia, di mana ia digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pertama, distribusi sumber daya teknis. Jadi dalam proses administrasi dakwah yang dilakukan oleh organisasi digunakan untuk meningkatkan penggunaan dan distribusi sumber daya teknis, baik itu materi dakwah, dai, mad'u, metode, media maupun tujuan dakwah. Yang pertama, materi dakwah, yakni segala yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad para ulama serta sejarah peradaban Islam, baik dalam bidang fikih, syariat, ibadah dan muamalah serta akhlak. Kemudian ada dai atau subjek dakwah, yakni pelaku atau orang yang melakukan dakwah baik secara individu ataupun kolektif melalui organisasi. Kemudian mad'u atau objek dakwah, yakni orang atau masyarakat yang didakwahi, yang diajak, yang diseru kepada jalan Allah, yang mana sifat dari masyarakat ini adalah heterogen atau beragam. Kemudian ada metode dakwah, yakni cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya, baik melalui metode bil hikmah, mau'izah hasanah maupun muzadalah. Kemudian ada media dakwah, yakni alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Selanjutnya ada tujuan dakwah, di mana tujuan ini ada yang tujuan jangka pendek serta tujuan jangka panjang, yang kesemuanya itu bertujuan agar masyarakat atau mad'u dapat mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik. Ciri-ciri dari administrasi dakwah ini adalah sekumpulan elemen dan campur tangan manusia yang saling bekerja sama yang untuk mencapai tujuan yang tidak hanya dilakukan oleh administrator, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses ini ya dapat diketahui operasi, kesalahan dan keputusan yang baik yang dapat diambil oleh seorang manajer. Kemudian yang kedua, sifatnya itu adalah fleksibel yang menyebabkan perubahan yang relevan. Kemudian ada dalam tahap ini ada 4 proses. Dalam proses ini ada 4 tahapan, yakni proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian maupun penggerakan. Yang keempat tahap ini saling terkait dan mengarah ke yang lain, serta ada waktu tertentu yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan. Tahapan proses administrasi yang pertama ada perencanaan kegiatan dakwah. Jadi sebelum melakukan kegiatan dakwah perlu adanya perencanaan yang matang, sebab jika tidak maka kegiatan dakwah tidak akan berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Karena pada proses perencanaan ini dilakukan perumusan tujuan, strategi, metode, alat yang digunakan, kemudian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang sekiranya akan dihadapi dan bagaimana solusinya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana hal ini merupakan tahap lanjutan dari proses perencanaan, struktur dan strategi tadi yang sudah dirumuskan, diberi kehidupan, dieksekusi, sumber dayanya ditetapkan, kemudian dilakukan pengelompokan tim kerja sesuai bidangnya masing-masing, yang mana antar bidang tersebut harus saling terkait, harus saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. Kemudian
Tahap terakhir adalah controlling atau pengendalian, di mana pada tahap ini hasil yang diperoleh akan diamati, akan dilihat dan diukur, serta jika ditemukan titik-titik kelemahan atau kesalahannya akan diperbaiki, diperhitungkan dan diberi keputusan yang akan menjadi bahan acuan bagi proses administrasi dakwah ke depannya. Sehingga dalam uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa proses administrasi dakwah ini sangat penting khususnya bagi organisasi karena ia merupakan dasar keberhasilan organisasi. Proses administrasi dakwah ini adalah alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebab jika suatu organisasi tidak memiliki administrasi yang baik, maka organisasi tersebut pun tidak akan berdiri atau tidak akan berjalan dengan baik pula. Sebab organisasi adalah wadahnya, sedangkan administrasi adalah penyelenggaranya, sehingga keduanya harus sinkron. Administrasi ini ibarat Queen of Peace. Keributan dalam perusahaan bisa saja terjadi apabila administrasinya itu tidak berjalan dengan baik. Bayangkan saja, jika kita tidak memiliki format penyimpanan file yang rapi, kemudian kita biarkan sembarangan, maka suatu saat kita ingin mencarinya, bahkan kita pasti membutuhkan waktu yang lama, dan file tersebut pasti hilang. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan proses administrasi dakwah ini tentunya agar timbul keteraturan, keamanan. Selanjutnya contoh proses administrasi dakwah. Misalnya saja dalam proses perencanaan ada sebuah lembaga atau sebuah tim kerja yang ingin melakukan sebuah kegiatan, maka sebelumnya mereka akan melakukan analisis 5W plus 1H, baik itu materi dakwah, dai, mad'u, metode, media maupun tujuan dakwah yang ingin mereka capai. Selanjutnya dalam proses pengorganisasian atau organizing, di sini tim-tim kerja tadi akan dibagi atau akan dikirimkan pada satu tim kerja yang sesuai dengan bidangnya, kemudian dikelompokkan baik itu materi dakwahnya, dai, mad'unya, kemudian metode, media, serta tujuan. Selanjutnya dalam proses controlling atau pengendaliannya ini, para eksekutif atau orang-orang sudah melaksanakan kegiatan tadi akan memberikan laporan kepada manajer tentang keuntungan ataupun kekurangan yang mereka peroleh, yang selanjutnya itu akan diberikan koreksi serta kontrol atau pengendalian yang sekiranya dapat mereka lakukan. Menurut Hanif Fail, ada 14 prinsip administrasi. Yang pertama, division of work atau pembagian kerja yang sesuai dengan prinsip spesialisasi, di mana karyawan harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, ada authority and responsibility, wewenang dan tanggung jawab, di mana seorang manajer memiliki wewenang untuk memberikan perintah serta tanggung jawab untuk mengelola organisasinya. Kemudian yang ketiga, disiplin. Hal ini harus ditaati oleh seluruh elemen, seluruh lapisan dalam organisasi, baik itu administrator maupun seluruh lapisan atau anggota-anggotanya. Kemudian yang keempat, ada unity of command, kesatuan komando, di mana setiap bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan. Kemudian ada unity of direction, kesatuan tujuan, di mana anggota-anggota harus memiliki tujuan yang sama sebagaimana yang sudah ditetapkan pada proses perencanaan. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian ada remuneration atau penggajian yang harus dilakukan secara adil dan jujur agar dapat diterima sesuai dengan kompensasi pekerjaan agar dapat diterima oleh pegawai. Selanjutnya ada centralization, merujuk pada bagaimana para bawahan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada scalar chain, yakni garis wewenang dari manajemen puncak hingga tingkat paling rendah, di mana komunikasi juga harus melalui rantai ini. Namun jika terjadi keterlambatan boleh lakukan komunikasi silang asalkan melalui persetujuan semua pihak. Kemudian ada tata tertib atau order, di mana seluruh sumber daya yang ada harus ditempatkan pada tempat dari waktu yang tepat. Selanjutnya ada keadilan, di mana para manajer harus mampu berlaku baik, jujur, dan adil pada seluruh bawahannya. Kemudian ada stabilitas jabatan, bahwa setiap karyawan harus diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif sehingga mutasi karyawan harus dikurangi. Kemudian ada inisiatif, bahwa karyawan yang telah diberikan kebebasan berpendapat, menciptakan dan merencanakan kegiatan, maka mereka akan bekerja keras dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Kemudian ada yang terakhir, ada esprit de corps atau solidaritas kelompok kerja yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan, kemudian kerjasama serta hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara anggota dalam organisasi guna menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.